Kala kalian rakyat jelata meributkan Invisigal atau Blonde Brazier, gue di sisi lain menolak menjadi Sim, fokus berkembang bersama Robert dan Z-Team menyeberangi jembatan gantung yang lapuk dan panjang, mencoba menyikap kabut tebal bahu-membahu agar bisa sampai ke sisi lain. Yeah, listen, we work together. Let's put a pin in this. Okay. Have a good shift. What the fuck? Yes, fuck you pelakor. You're cute. Oh yes, Babi Demon, everything you do. Failure. Yes, another superhero narration. Boring. Tunggu. Oh. Oh. Why are you gay? Keep up. No! You ever think about why we do what we do? Being Mecha Man, protecting my community, was the greatest honor I'll ever have. Right now, I'm someone with nothing to lose. Honestly, I don't know. Just makes me feel good, I guess. I had a pretty good run. Think if I didn't have you, and my dad, where would I have ended up? Matt Reeves. You already got him? Oh, No. into the DCU. He's not in the DCU. Di tengah situasi aneh ini, di mana setiap tahunnya bioskop, platform streaming dipenuhi tayangan superhero, ada yang berisi agenda, narasi yang repetitif, mencoba perspektif baru, mencoba lebih berani, mencoba lebih sinematik, lebih relatable, lebih bernyawa. Segalanya ada hingga sepertinya seksi ini udah di titik buntu, titik jenuh, nggak ada ruang bernapas. Burnout. Fuck. Film Superman yang bagi gue bagus, gue buat videonya, gue coba ikut hype-in dengan view yang sekecil burung lu pada. Well, isi videonya memang sangat singkat sih, karena nggak mau spoiler. Yang bersama Thunderbolt, gue rasa akan membawa angin baru untuk perfilman superhero. Cuma bisa membuat gue tersenyum, seperti tickets feel empty. Kayak ada lubang yang menyerap semua kegirangan yang harusnya gue rasakan berminggu-minggu. Superhero fatigue kata orang-orang. Rasanya kita udah melihat segala hal yang bisa disuguhkan. Avengers sudah memberikan petualangan megah, DC dan Invisible memberikan cerita yang lebih dewasa, The Boys memperlihatkan sisi lain yang kita andai-andaikan. Jadi apa yang tersisa? Kayaknya kita udah tahu semuanya. Namun kemudian kita diperkenalkan dengan Robert Robertson III. Ya, kita udah tahu selak-beluk persuperheroan ini. Kenapa enggak buat sebuah cerita yang menghormati pengetahuan tersebut dengan menghadirkan pemeran utama yang menggabungkan 3 superhero ternama dalam satu karakter? Orang-orang udah tahu semua versi alternatif Superman. Kenapa enggak memanfaatkan itu? Permainkan asumsi penonton, misdirect mereka agar bisa membuat karakter tersebut masih terasa baru. Berikan plot twist yang mudah ditebak, tapi jangan jadikan hal tersebut bagian klimaks cerita, tapi sebagai subtext karakter development. Suicide Squad. Tapi kali ini bukan karena paksaan, tapi kebutuhan. Uang. Karakter demon, tapi agamanya ateis. Green Lantern, tapi hobinya bikin orang buta. Agensi superhero yang kotor. No. We got 911. So, I'm no dispatch dude, but I don't know if sending my level at a sub at Sunday school was the move. Manfaatkan pengetahuan audiens, jangan membuat mereka seolah orang dungu, dan jangan pula membuat pengetahuan itu seolah kelemahan sehingga dibuat komedi sepanjang cerita. Justru hibur mereka dengan pengetahuan tersebut, dan yang lebih penting lagi, ikut sertakan mereka di dalam perkembangan cerita. I would be free of the torment in my soul. And maybe then I could quiet my mind to these destructive thoughts. I've been there last. Grafik adventure game kerap kali bagi para gamers nggak dianggap game karena minimnya gameplay dan hanya berisi film dengan banyak pilihan dialog yang punya impact kecil dan hanya beberapa pilihan yang benar-benar bisa merubah alur cerita secara drastis. Ya, intinya film dengan extra step, kecuali mungkin yang kalian mainkan berisi PNG horny atau cewek Cina. Sebagai penggemar film, bagi gua genre ini adalah surga. Apalagi dengan judul-judul bagus yang mana pilihan kita benar-benar punya andal dalam mengkonstruksi alur cerita seperti Life is Strange, Detroit Become Human, The Walking Dead, Space for the Unbound, dan Dispatch.
Selain memanfaatkan pengetahuan penonton seperti yang gue bilang tadi, Dispatch sendiri nggak menyuguhkan petualangan superhero yang teramat megah melawan sosok kosmik maupun teramat gelap. Hanya sebuah cerita simpel tentang perubahan yang pastinya masing-masing kita pernah alami. Ini juga bukan setup untuk franchise yang harus kita ikuti selama 1 dekade. Cerita sederhana yang punya awal dan punya akhir, nggak perlu season 2 dan nggak perlu cuitan X untuk mengklarifikasi plot hole dengan alasan rantai sempit maupun episode yang terbatas. Dispatch menceritakan mantan pahlawan yang memimpin sebuah tim Suicide Squad versi PNS. Akan tetapi Robert bukan membantu para mantan penjahat ini hijrah ke jalan yang lebih baik, akan tetapi dia menghadapi perubahan bersama mereka. We have the chance to leave the past behind. I don't care who you were 5 years ago, 2 months ago, yesterday. I care about who you are right now. Bukan cuma Z-Team yang bertransaksi, namun juga Robert. Dari seorang superhero menjadi mentor, dari yang tadinya selalu di lapangan menghadapi bahaya secara real time, sekarang harus duduk di belakang meja, menunjukkan arah, membantu mereka yang ada di lapangan. Meski secara garis besar ini adalah narasi klise, akan tetapi entah Robert bisa bertransisi dengan baik atau terbelenggu masa lalu adalah pilihan kita, para pemain. Kali ini audiens gak hanya didiktekan, justru ikut membangun narasi. Robert menjadi mentor yang baik atau mentor yang buruk, it's on you. Robert menjadi baperan dan pelakor, it's on you. Robert memilih orang depresi hanya karena kuat, bukan merangkul seorang yang punya potensi jadi superhero yang baik hanya karena dia masih amatur, it's on you. Robert memilih untuk menerima perubahan atau nggak bisa lepas dari masa lalu. The Z-Team might fuck up for a while, but at some point, they're gonna get good. And when that happens, they'll make a bigger impact than I ever could alone. It's on you. Apakah kalian mengutamakan profesionalitas dan memberikan contoh yang baik, atau membiarkan perasaan mempengaruhi keputusan Robert? It's on you. Secara nggak langsung, pilihan yang kita buat merefleksikan cara berpikir dan mental kita. Dan itulah yang membuat Dispatch spesial. Apakah cerita yang disuguhkan lebih baik daripada Invisible? What will you have after 500 years? I still have you. Nope. Apa adegan-adegannya super brutal seperti The Boys? Masih jauh. Akan tetapi kita disuguhkan dialog-dialog yang begitu mengalir, memorable, dan sebagiannya adalah pilihan kita. Karakter-karakternya juga charming, terasa dekat karena kita berkembang bersama mereka. Bukan, kurang tepat. Kita mengembangkan mereka, membentuk mereka sesuai yang kita mau. Nggak masalah ide dan temanya udah dipakai ribuan kali, yang penting adalah eksekusinya. Saat pertama kali kita bertemu dengan Penomaman. Bagi yang memilih mencium blonde blazer di episode 1, maka akan disambut dengan musik yang meresahkan ini. Are you ready to go? Who is this? Membuat kesan nggak nyaman, membuat kita terbayang sosok Homelander dan Omni-Man. Apalagi dengan tahu kalau ternyata tindakan kita salah. Sedangkan kalau kalian nggak mencium blonde blazer, maka Penomaman akan muncul diiringi dengan musik yang tenang. Bayangan dua sosok tadi mungkin masih sedikit terbayang, tapi pengaruhnya sama sekali nggak kuat. Dan hal seperti ini nggak bisa kita temukan di film atau series umum. Kita nggak punya andil dalam bagaimana narasi bergerak. Nggak masalah cerita kalian nggak orisinal, yang penting bagaimana menyampaikannya. Punya gagasan ide cerita yang di luar nalar pun, kalau eksekusinya biasa-biasa aja, sama dengan bohong. Mending turu ya. Kato. Okay. Shut up. Keep up. Chase bukan secara personal benci dengan Invisible atau bahkan Z-Team. Dia iri. Seharusnya dia masih berumur 30 tahunan. Seharusnya dia yang ada di lapangan dan beraksi, bukan sekumpulan sampah masyarakat tersebut. Dia bisa melakukan tugas superhero lebih baik dari mereka yang sekedar mencari uang. Chase love being superhero. Itulah kenapa daripada mengambil jalan lurus, dia mengitari kota selagi tersenyum. Karena dia bisa kembali menjadi superhero dan menggunakan kekuatannya. Mungkin untuk yang terakhir kali, karena di momen terakhir hidupnya, dia pergi sebagai seorang pahlawan.